Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adni Nisrofiatul Hasanah, NIM E 2019-1071 dari Prodi Perbankan Syariah 2. Di sini, saya akan menanggapi materi ketiga tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Apa sih ekonomi dua sektor itu? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua sektor, rumah tangga dan perusahaan. Jadi, pada ekonomi ini, pemerintah tidak ikut campur baik berupa transaksi luar negeri, pemungutan pajak, pengeluaran kas pemerintah, dan sebagainya. Jadi, ekonomi ini hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Yang kedua, ada diagram perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Di sini ada rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, pasar barang dan jasa. Pasar adalah faktor produksi. Untuk rumah tangga produsen sendiri yaitu perusahaan yang memproduksi barang. Untuk rumah tangga konsumen yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa. Pada aliran ini yaitu ada aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk dikonsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisi pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Selanjutnya ada pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya ada kecondongan mengkonsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income sigma YD yang diperoleh. MPC sama dengan sigma C dibagi sigma YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau sigma DC merupakan perbandingan di antara tingkat mengkonsumsi C dengan tingkat disposable income dengan ABC sama dengan C dibagi YD. Selanjutnya, kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan sigma S dengan pertambahan disposable income sigma YD. MPS sama dengan sigma S dibagi sigma YD. 2. Kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan S dengan pendapatan disposable atau YD. APS sama dengan S dibagi YD. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsinya ada C sama dengan A ditambah BY. C sama dengan A ditambah BYD, di mana A. Konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional sama dengan 0. Sedangkan B sama dengan MPC. Yang kedua, fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B tutup kurung I
S sama dengan min A ditambah C 1 min B YD. Selanjutnya ada investasi dan fungsi investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi sering dikenal dengan penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama, pembelian modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Yang kedua, fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Fungsi investasi ada dua, yaitu fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh, yaitu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Selanjutnya, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila yang pertama, ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, Y sama dengan C ditambah 1. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, 1 sama dengan S. Sekian tanggapan dari saya tentang ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.